Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah yu'alli darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai kita pada menjelaskan dua kalimat syahadat. Yang lalu sudah kita jelaskan tentang syahadat yang pertama, yaitu syahadat tauhid namanya, yaitu kesaksian kita dengan dalil tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah syahadat Rasul, yaitu kesaksian kita tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kesaksian ini pula harus dengan dalil, gitu. Bukan dengan ikut-ikutan, bukan untung-untungan. Bukan yang penting yakin, bukan.
Kalau di agama yang lain kamu nanya nggak boleh. Udah, yang penting kamu yakin nggak? Kalau yakin jangan banyak nanya, udah mantep aja gitu. Kalau di dalam agama kita enggak, justru untuk menjadi yakin kamu harus tahu, kamu harus nanya. Kalau sudah pertanyaannya selesai, baru kamu akan yakin. Ya? Ente mau berobat ke dokter, cari dokter aja nanya dulu, kasih tahu sama orang nih, mana dokter yang baik? Ini loh dokter Soeharto. Emang baik? Jangan banyak nanya, udah kesana aja. Oh, nggak bisa, gue mau nanya dulu, beres nggak dokternya? Hah? Ente nyari sekolahan buat anak kamu, udah sekolah di sini aja. Baik nggak? Udah jangan banyak nanya, masuk aja. Oh, ya nggak bisa lah. Untuk sekolahan aja kamu nanya, apalagi untuk kesaksian kepada Allah, kesaksian kepada Rasul. Gimana kamu nggak nanya? Kalau dari kecil mungkin kita nggak nanya, karena waktu kecil kita didoktrin. Yakin Allah itu ada, ya. Yakin Nabi Muhammad itu Rasul, sholat, puasa. Waktu kecil iya. Nah setelah gede punya akal, masa nggak pertanyaan nggak timbul di hatinya? Kalau pertanyaan nggak timbul di hatinya, maka ini yang jadi penyebab seseorang itu tidak akan menemukan kebenaran. Untung kamu agamanya Islam, terus nggak pernah nanya sama sekali tentang benernya agama. Berarti untung kamu Islam. Andai kamu nggak Islam, waduh, nggak tahu dah. Ya, kenapa? Karena nggak pernah nanya setelah punya akal. Ini bener nggak yang Bapak saya sampaikan? Ini bener nggak Allah itu Tuhan? Bener nggak Nabi Muhammad itu utusan Allah? Harus kesaksian kita pakai dalil, pakai bukti. Jadi saya bersaksi dengan hati saya. Bersaksinya pakai hati. Dan saya meyakini dengan membuktikan. Dan saya meyakini dengan sebuah bukti. Bukan saya meyakini yang penting mantep, bukan. Dan saya meyakini dengan sebuah bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi kesaksiannya dua nih. Nabi Muhammad itu hambanya Allah dan utusannya Allah. Jangan satu doang. Kalau cuma utusan Allah doang ntar dikira anak Tuhan lagi loh. Dihamba dan utusan Allah. Nah, dengan apa kita membuktikan Nabi Muhammad itu Rasul? Wong kita nggak ngelihat. Kita meyakini Nabi Muhammad itu Rasul pakai apa? Hah? Apa dalilnya? Sifat-sifat kerasulan. Apa sifatnya? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Jangan Allah dah. Kamu aja lah, kamu mau nyuruh anak kamu. Kamu punya anak nih, ada beberapa anak, 17 anak umpamanya nih. Anak kamu berapa? 2 aja bang. Ngirit. Terus kamu mau nyuruh anak kamu beli gula. Nak, beliin gula. Yang kamu pilih yang mana? Hah? Yang pinter. Terus yang jujur. Ya. Kamu nggak akan nyuruh anak yang tukang ngentit kan, enggak. Mana disuruh pakai duit ceban, kembaliannya cuman 1.000, yang lain
raib, enggak kamu suruh lagi tuh. Ini kamu nyuruh anak aja milih-milih. Ya, pinter. Arti pinter itu apa? Bisa bedain mana gula, mana beras. Nyampe sono dikasih beras, terima. Pulang nih mak, ini mah beras tong. Oh saya kira gula mak. Yang pinter. Terus jujur. Terus apa? Bener. Terus bisa menyampaikan apa yang disuruh, belinya gula bisa menyampaikan gula. Ini kamu aja nyuruh begitu, bagaimana Allah mengutus seorang utusan? Maka utusannya pasti wajib punya sifat yang 4. Dia pasti sidik, kalau ngomong nggak pernah bohong. Mak, gulanya sekarang naik mak. Masa? Bener mak. Saya nggak bohong. Jangan-jangan bohong loh. Gula goceng ngomongnya 7.000. Bohong kan? Nabi pasti orangnya bener. Kalau ngomong nggak pernah bohong. Terus amanah, sesuai apa yang diperintah dikerjakan. Diperintah A yang ngerjain A, diperintah B ngerjain B. Terus Nabi pasti tablek, bisa menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah. Yang keempat pasti pinter. Nggak mungkin seorang utusan kurang dari 4 sifat ini, nggak mungkin. Maka inilah kesaksian kita tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun saya nggak ngelihat pakai mata, dan memang nggak perlu. Yang ngelihat Nabi pakai mata juga banyak yang nggak iman. Ada nggak? Kenapa? Karena nggak menyaksikan, nggak bersaksi kalau dia sidik, amanah, tabligh, fatona. Terus apalagi yang disaksikan? Mukjizat. Nah ini. Dulu waktu Nabi menampilkan mukjizat, orang-orang yang hatinya busuk, hatinya iri, hatinya dengki, hatinya sombong, menganggap itu apa? Sihir. Itu mah bohong-bohongan. Itu karangannya Muhammad, bukan dari Allah. Padahal kita udah jelas bisa membedakan mana sihir, mana mukjizat, harus bisa bedain tuh. Nanti kita akan bahas apa perbedaan antara sihir dan mukjizat biar kamu nggak salah. Karena yang namanya perkara yang luar biasa itu nanti ada banyak. Ada sihir, ada mukjizat, ada irhas, ada maunah, ada istijrot, ada ihanah, banyak tuh. Semua perkara yang luar biasa. Nabi, semua nabi-nabinya Allah dibekali oleh Allah namanya mukjizat, untuk membuktikan bahwa diri mereka betul-betul utusan Allah. Ya, jadi saya bersaksi, saya berikrar, saya mengucap ikrar bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, dan ikrar saya ini dengan dalil, gitu, bukan ikut, bukan untung-untungan. Ya, makanya kalau kamu nggak ngopi mix, ya nggak bisa, harus ngopi pakai mix, nanti baru oh ternyata yang saya saksikan itu tentang kenabian Nabi Muhammad
dia betul-betul utusannya Allah. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membawa agama yang sempurna. Pertanyaannya, apakah agama sebelumnya enggak sempurna? Apakah agama yang dibawa nabi-nabi sebelumnya enggak sempurna? Enggak. Cacat berarti. Cacat berarti. Kalau enggak sempurna kan cacat berarti. Sempurna enggak? Sempurna enggak? Atau apa lebih sempurna agama Nabi Muhammad? Bisa enggak agama ini turun sebelumnya? Kenapa kalau ini lebih sempurna kok diturunkannya sekarang? Enggak turunnya dulu aja Om. Zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, Nabi Musa. Kenapa kok turunnya sekarang? Bisa enggak agama ini diturunkan, Al-Quran ini diturunkan di zaman Nabi Adam atau Nabi Nuh atau bisa enggak? Belum berlaku. Al-Quran tidak bisa diturunkan sebelum Nabi Muhammad, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ada hukum-hukum di dalam Al-Quran yang orang pada masa itu belum melakukannya. Tentunya apa? Zaman Nabi Adam belum ada arak. Di Quran mengharamkan arak. Nanti bingung orang dong. Nabi Adam ini arak itu apa kok diharamkan? Di Quran ada yang namanya perintah dilarang riba. Zaman Nabi Adam ada riba. Bingung nanti riba itu apa? Judi ada. Makan babi ada. Jadi kitab ini nggak bisa diturunkan sebelumnya gitu loh. Bukan kenapa kalau sempurna kok nggak turun dulu aja. Lah, agama yang turun untuk Nabi Adam sempurna nggak? Sempurna. Kenapa? Karena peraturannya semua berlaku pada masa itu, gitu loh. Nah, ketika manusia bertambah kelakuannya, bertambah tingkah lakunya, bertambah perbuatannya, turun Nabi lagi, bawa kitab yang baru, yang menetapkan hukum-hukum yang dikerjakan manusia pada masa itu, gitu loh. Jadi setiap nabi diberikan agama yang sempurna, sempurna di zamannya, gitu loh. Kalau kitab Nabi Adam berlaku sekarang gimana? Andai kitab yang Allah berikan sama Nabi Adam diberlakukan sekarang gimana? Enggak sempurna. Andai Al-Quran dipakai di zaman Nabi Adam, enggak sempurna, gitu loh maksudnya. Jadi Allah turunkan agama untuk Nabi Adam dengan kitabnya sempurna di zamannya. Nabi Nuh dengan kitabnya sempurna di zamannya, gitu loh. Nabi Musa dengan kitabnya sempurna di zamannya. Andai Taurat kok turun sekarang, enggak sempurna. Kenapa? Karena banyak hukum-hukum yang enggak ditulis di Taurat. Nanti kitab itu enggak bisa menyelesaikan problematika manusia. Maka Al-Quran menjadi kitab yang sempurna di zaman yang akhir ini, gitu loh. Agama Islam jadi agama yang sempurna di akhir zaman ini. Andai kok turun sebelumnya malah nggak sempurna. Artinya banyak hukum-hukum yang nggak bisa diberlakukan.
Jadi Nabi Muhammad SAW adalah membawa agama yang sempurna, dan kesempurnaan ini sampai nanti hari kiamat tidak tergantikan lagi. Kenapa? Karena manusia sudah bisa menetapkan hukum semuanya dari Al-Quran. Al-Quran sudah lengkap untuk membicarakan semua perbuatannya manusia. Apapun yang mereka kerjakan, penyelesaiannya ada dalam Al-Quran. Masalah waris, masalah jual beli, masalah perkawinan, masalah saudara sepupu sesusu, masalah mana yang enggak batal wudhu, masalah mana yang boleh dikawini, enggak boleh dikawini, sempurna udah dibahas semuanya dalam Al-Quran. Hingga sampai nanti hari kiamat sudah enggak akan turun nabi lagi, karena kitab Al-Quran dan agama Islam sebagai kitab yang sempurna dan agama yang sempurna di zaman sekarang ini. Maka Nabi Muhammad, saya juga bersaksi, Nabi Muhammad adalah seorang laki-laki yang merdeka. Kan dulu ada juga namanya apa? Budak. Nabi itu enggak ada dari seorang budak, enggak ada. Semua nabi pasti orang merdeka. Budak itu apa dulu? Gimana kok seseorang bisa jadi budak? Kok ada orang kok tiba-tiba jadi budak, kenapa? Budak itu kamu lagi jalan diambil sama orang, dimiliki jadi miliknya. Kayak kamu nemu barang dah, kamu di jalan nemu batu cincin, kamu ambil batu itu, kamu aku sebagai milik kamu. Kenapa? Saya nemu. Masa itu belum ada negara, belum ada perlindungan untuk manusia, hingga siapa saja yang bisa menguasai orang lain, maka orang itu akan jadi miliknya. Jadi ada satu kampung, datang sebuah rombongan, diserang, nggak bisa ngelawan, diambil semua jadi budaknya, terus dijual. Nah ketika dijual kamu beli, jadi milik kamu. Kenapa? Saya beli, budak saya. Sekarang masih ada budak nggak? Masih ada. Di tempat-tempat tertentu masih ada budak. Harganya miliaran. Dan itu turun temurun. Anak. Dan milik keluarga tertentu, udah itu aja yang punya, nggak kemana-mana. Kalau kita sekarang nggak pernah dengar di mana ada budak ya. Kalau di pasar bebas ya juga nggak ada orang jual budak, nggak ada, karena sudah nggak diperjual belikan, karena dia sudah miliknya keluarga dan terus jadi milik keluarganya terus sampai ke anaknya terus. Kalau ibunya kok budak punya anak, anaknya ya budaknya terus. Sampai nanti tuannya membebaskan atau dia bayar cicilan untuk bisa bebas.
Seorang nabi nggak ada yang berasal dari budak. Mereka semuanya orang yang terhormat, orang yang merdeka. Terus Nabi Muhammad juga orang Arab. Hati nih, jangan menghina Arab, karena Nabi kamu bangsa Arab. Kalau kamu ngomong Arab sialan, berarti kamu menghina Nabi kamu yang dari bangsa Arab. Kalau menghina orang Arab, hina aja orangnya, jangan hina kearapannya. Gitu. Nah, kata Nabi, hati-hati dengan Arab. Ada 3 perkara yang Allah jadikan yang berkaitan sama Arab. Yang pertama Al-Quran bahasa Arab. Yang kedua Nabi kamu orang Arab. Yang ketiga bahasa di surga bahasa Arab. Jangan-jangan kamu menghina Arab nanti nggak masuk. Hati-hati kamu ya. Loh saya kan nggak pernah belajar bahasa Arab kok bisa Bib? Nggak usah belajar, ntar juga bisa semuanya. Allah kasih ilmu pengetahuan, nggak usah pakai belajar, nggak usah. Allah kasih kamu nanti seperti Nabi Isa alaihi salam lahir langsung bisa belajar di mana? Hah? Ngajinya di belajar bahasa Israelnya di mana? Belajar bahasa Ibrani di mana dia? Oh, tahu-tahu bisa ngomong. Allah begitu. Nanti kamu begitu mati, dibangkitkan lagi, memori kamu dikasih bahasa Arab. Nanti akan bahasanya orang akhirat itu bahasa Arab. Maka Nabi Muhammad adalah orang Arab dari bangsa Quraisy. Orang Arab itu banyak. Ada marganya ini, keluarga. Termasuk yang keluarga terhormat adalah keluarga Quraisy. Artinya orang-orang yang menjaga Ka'bah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam turun-temurun sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah penjaga Ka'bah, pemelihara keturunan anak cucu Adam alaihis salam. Kalau namanya manusia pasti anak cucu. Ada nggak manusia yang bukan anak cucu Nabi Adam? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Kecuali Upin. Ada juga manusia yang bukan anak cucu Adam ada. Ketika malaikat Jibril nyamar jadi manusia, terus menjumpai Nabi Muhammad bersama umatnya, mengajarkan mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Terkenal dengan hadis Jibril, yaitu Nabi malaikat Jibril datang menjumpai Rasulullah dalam rupa manusia. Anak siapa itu? Manusia jadian, bukan manusia beneran. Kenapa? Kalau manusia beneran pasti anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Terus ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyid Abdullah. Kamu harus ngerti. Jangan sampai nggak ngerti tentang keluarganya Nabi Muhammad. Oh, ente tentang pemain bola aja ngerti bapaknya siapa, petinju aja ngerti bapaknya, artis juga ngerti. Ini Nabi nggak ngerti bapaknya siapa kan berat. Sampai kan dinyanyiin ada Abdullah, nama ayahnya Aminah, ibundanya. Itu sampai dinyanyikan biar mudah dihafalkan.
Untuk siapa? Untuk anak-anak kita, biar pada hafal. Ayahnya Nabi Muhammad adalah Sayyid Abdullah. Ibundanya beliau bernama Siti Aminah. Kakeknya Nabi Muhammad bernama Sayyid Abdul Muttalib. Ini semua pemelihara Ka'bah. Terus ayah kakeknya kalau atasnya kakek apa namanya? Bahasa Indonesianya apa? Buyut bahasa Jawa. Hah? Bahasa Jawa. Indonesianya apa? Enggak ada. Buyut bahasa Jawa. Bahasa Arabnya juga enggak ada. Bahasa Indonesianya enggak ada, bahasa Arabnya enggak ada. Di Arab cuma adanya ab sama jad. Bapak sama jad. Ke atasnya abal jad, bapaknya jid. Bapaknya kakek. Bapaknya ayah kakek Nabi bernama Sayyid Hashim. Terus kakek dari kakeknya Nabi bernama Sayyid Abdul Manaf. Maka mereka ini semua penjaga-penjaga Ka'bah. Tapi tidak ada satupun yang menyembah patung-patung yang ada di Ka'bah. Gitu. Jadi yang namanya ibadah haji dari dulu itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke kakek-kakeknya Nabi itu masih haji tiap tahun. Tapi haji mereka masih terpelihara seperti hajinya Nabi Ibrahim. Apa? Keliling yang dicium Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad sudah sejak dulu tuh. Sudah enggak asing lagi bagi orang Arab yang namanya Hajar Aswad. Nah, kalau yang lain setiap haji pasti motong darah, motong kambing, nanti darahnya akan dituangkan ke patung mereka masing-masing. Ngasih pengorbanan ke patung. Nabi Muhammad dan kakek-kakeknya itu tidak pernah dikerjakan. Ketika mereka tawafnya sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim, dan yang dicium Hajar Aswad, tawaf lagi Hajar Aswad, tawaf lagi. Sesuai. Enggak ada cara yang menjadi caranya orang Arab yang mengalami perubahan. Lah mulai kapan orang Arab kok kenal patung? Ada mulainya pasti kan. Wong dulunya enggak ada patung. Justru Nabi Ibrahim membasmi patung. Patung-patung zaman Namrud dibasmi sama Nabi Ibrahim. Hancurin semuanya. Nabi Ibrahim diperintah membangun Ka'bah, masa bikin patung, kan aneh. Wong dia yang bagian ngancurin patung. Maka setelah generasi lama sejak Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail ke anaknya terus, maka muncullah ada generasi orang-orang Arab. Karena orang Arab itu suku-sukunya banyak. Dan orang Arab itu nggak pernah kenal yang namanya kerajaan, nggak ada. Adanya hanya apa? Suku. Suku itu kayak sekarang ada Batak, Jawa gitu loh. Ada Sunda, ada Madura, ini suku-suku. Nah di Arab begitu, tiap suku-sukunya itu punya kekuatan masing-masing. Kadang ribut antara suku dengan suku, berantem. Nah di antara beberapa suku yang kuat, kemudian
ketika mereka sedang jalan-jalan ke negeri Yaman. Di Yaman sudah ada yang namanya patung. Dia dalam keadaan sakit, kemudian kata masyarakat, coba kamu doa di depan patung itu barangkali sembuh. Ketika dia doa di depan patung, sembuh. Wah, ini bikin fitnah nih. Begitu sembuh apa? Udah, ini patungnya saya beli, harganya berapa saja. Dibeli, dibawa ke Mekah, ditaruh di samping Ka'bah. Ketika satu suku naruh patung, suku lainnya ikut naruh. Mau kamu aja boleh, masa saya? Oh, akhirnya masing-masing naruh patung, terus berjalan generasi ke generasi terus. Tapi kakek-kakeknya Nabi Muhammad SAW tetap terjaga, tidak pernah mau beribadah kepada patung-patung tersebut. Mereka ibadahnya kepada siapa? Rabbul Ka'bah, begitu. Bukan pada patung-patung, bukan, kepada yang punya Ka'bah. Makanya Sayyid kakeknya Nabi, Sayyid Abdul Muttalib, ketika datang pasukan Abraha mau nyerang kota Mekah dengan pasukan gajah. Yang ngadepin siapa? Sayyid Abdul Muttalib. Semua barang-barangnya orang Arab disita sama Abraha, dirampas semuanya. Sayyid Abdul Muttalib mendatanginya. Apa kata beliau? Pulangin. Itu domba-domba, itu onta milik saya. Pulangin. Apa kamu nggak takut sama saya? Nggak takut. Ini mau ngapain? Saya mau nyerang Ka'bah. Ka'bah bukan punya saya. Kalau ini mau serang, serang aja. Ada yang jaga, ada yang punya. Kalau onta punya saya. Pulangin. Kalau dipulangin onta-ontanya semua domba dipulangin. Abdul Muttalib menyuruh seluruh penduduk Mekah untuk mengungsi. Baru Abraha datang menyerang kota Mekah. Lah Ka'bah punya siapa? Lah punya Allah. Maka Allah yang menjaga Ka'bah. Allah datangkan burung ababil sampai semua pasukan Abraha enggak tersisa. Mati habis semuanya. Hewan-hewannya kabur. Kenapa? Hewan-hewan tahu, dapat informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat ilham dari Allah, petunjuk dari Allah, hingga dia mementalkan semua tunggangannya yang naik dipentalkan, dia lari terbirit-birit, tinggal manusia-manusia yang durhaka yang akan menyerang Ka'bah dihancurkan oleh Allah dengan burung ababil. Jadi mereka adalah para penjaga-penjaga Ka'bah dari mulai zaman Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail, terus sampai ke kakeknya Nabi, sampai ke ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abdul Muttalib, karena ayahnya Nabi meninggal duluan, maka penggantinya adalah Abu Thalib sebagai penjaga Ka'bah. Lah Abu Thalib kan matinya nggak Islam, Beb. Wah, ini banyak polemik nih. Abu Thalib mati nggak dalam keadaan Islam. Maknanya Abu Thalib meninggal tidak mengucapkan syahadat di hadapan manusia. Kenapa? Menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
andai dia menjelaskan keislamannya langsung dengan bersyahadat, Nabi Muhammad akan dibasmi sejak awal, nggak bisa berdakwah di kota Makkah. Dengan perlindungan Abu Thalib, orang Mekah nggak berani ngapa-ngapain sama Nabi Muhammad. Kenapa? Ketua suku, penjaga Ka'bah, pewaris dari sejak zaman Nabi Ibrahim, hingga Nabi Muhammad tetap dilindungi walaupun orang-orang Arab yang kafir-kafir nggak seneng sama Nabi Muhammad. Jadi ini polemik bagi kita. Dohirnya Abu Thalib itu kafir, dohirnya, tapi makna batinnya dia termasuk orang-orang yang membela perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dia nggak mengikrarkan keislamannya di dunia, di depan masyarakat, di depan orang umum, beliau masih mengikuti ajaran yang terdahulu. Artinya masih dianggap mereka tidak ikut ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abu Thalib adalah orang yang paling berjuang membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib, terus Siti Khadijah, ini termasuk pembela Nabi sejak awal dakwahnya Nabi. Pembelanya adalah dua orang tersebut. Maka ketika dua orang tersebut meninggal dunia, Nabi menamai tahun itu apa? Amul Huzna, tahun kesedihan. Keduanya dimatikan Allah pada tahun yang sama. Di tahun itu meninggal Siti Khadijah, di tahun itu pula meninggal pamannya Abu Thalib. Lalu Allah memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad apa? Isra Mi'raj. Untuk apa? Menghibur hatinya Nabi Muhammad. Anak kamu lagi sedih, nah ikut bapak kemana? Jalan. Terhibur nggak? Oh, ke Monas, sono. Rasulullah diisrakan oleh Nabi, oleh Allah, dan dimi'rajkan agar terhibur. Melihat apa? Linuriyahu min ayatina, ditunjukkan oleh Allah. Ini loh keagunganku, bukti-buktinya tuh. Yang menakjubkan ditunjukkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita saksikan, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hambanya Allah dan utusan Allah, abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan utusan Allah. Kita menyaksikan ini dengan dalil, dengan bukti, bukan hanya ikut-ikutan. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Qadal.
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana da'ati tamma salatul qa'imah sayyidina Muhammad wasilul fadilah wa syarafa wa darajatan rafi'a badal maqam al mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahika bil muta'al. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua manusia. Dan semua jin. Maka ini hanya terjadi pada satu nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya enggak. Nabi yang lain diutus hanya tertentu, kaum tertentu, kelompok tertentu. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia dan jin. Makanya Al-Quran agama Islam itu menyeluruh untuk seluruh dunia. Adapun kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur itu hanya kepada Bani Israel, bukan untuk semua manusia. Terus terutusnya Nabi Muhammad SAW membawa ilmu syariah, ilmu thariqah, dan ilmu hakikat. Nabi datang bawa 3 macam ilmu. Untuk apa ilmu itu? Untuk membangun Islam, iman, dan ihsan. Bahkan Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh makhluk, hingga kepada para malaikat dan yang lain-lainnya. Tapi diutusnya Nabi kepada para malaikat namanya irsalu tasyrif. Apa tasyrif itu? Nabi diutus kepada malaikat agar malaikat memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dia dimuliakan oleh bangsa malaikat. Ini kan kita ingat ketika Nabi Adam diciptakan, Allah perintah kepada para malaikat untuk apa? Sujud. Maknanya apa? Memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Namanya irsalu tasyrif gitu. Juga kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Siapa? Jin, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, hewan, bukan jin, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, hewan, itu semuanya ketika Nabi datang kepada mereka, mereka semua memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat waktu Nabi berada di bawah pohon. Ketika mataharinya geser, maka pohon itu akan bergeser menaungi Nabi. Pohon diperintah memuliakan Nabi Muhammad. Di mana Nabi lewat, pohon-pohon akan bersolawat uluk salam assalamu alayka ayuhan nabi. Di mana batu-batuan yang Nabi lewat, batu-batu itu akan uluk salam assalamu alayka ayuhan nabi. Di mana hewan-hewan Nabi dekat akan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya apa? Irsalu tasyrif.
Lah kalau datangnya Nabi kepada kita manusia dan jin namanya apa? Irsalu taklif. Dua nih, ada irsalu tasyrif, ada irsalu taklif. Kalau taklif apa? Taklif apa? Nabi diutus kepada manusia dan jin membawa apa? Membawa beban perintah. Kita sebelum Nabi turun, kita nggak punya perintah apa-apa, nggak punya kemuliaan. Maka Nabi datang membawa perintah untuk kita kerjakan. Namanya membawa sesuatu yang namanya taklif, yang nanti dengan taklif itu kita akan dimintain pertanggungjawaban. Kalau malaikat sebelum Nabi datang, nah malaikat udah punya perintah dari Allah. Nah, ada yang diperintah sujud, ruku, ada yang nyabut nyawa, bawa wahyu, ada yang semua malaikat sudah punya perintah. Hingga Nabi datang nggak bawa perintah lagi. Justru Nabi datang dimuliakan oleh para malaikat. Tapi kalau datangnya Nabi kepada manusia dan jin, Nabi datang membawa perintah dan larangan. Kerjakan ini, tinggalkan itu namanya taklif. Lah, kita yang ditaklif, yang kena perintah namanya apa? Mukallaf. Gitu loh. Perintahnya namanya taklif. Orangnya namanya mukallaf. Makanya anak kita yang sudah mulai gede 15 tahun disebut sudah mukallaf. Artinya apa? Sudah terkena taklif. Karena Nabi datang membawa taklif, beban perintah. Bukan mu'alaf, bukan. Kalau mu'alaf mah baru masuk Islam, namanya mu'alaf. Kalau ente namanya mukallaf. Ya. Jadi Nabi diutus Allah dengan dua macam. Satu namanya taklif, bawa beban perintah untuk manusia dan jin. Yang kedua tasyrif, agar Nabi dimuliakan oleh bangsa malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan, bebatuan dan yang lain-lainnya. Ini yang namanya bersyahadat. Itu mengerti itu semua tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kita akan sambung berikutnya tentang orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tidak akan diterima syahadatnya sampai ke akhirat kecuali hatinya ngomong raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama. Insyaallah ini kita akan bahas yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala al-adha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba fasdolana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah wal muslimina ajma' amin rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna nahdha bi kulli suli salah
adal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi wa rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.